mengambilkan kepala, kejamatan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami berbangun tubuh yang sehat. Kami bersyukur kepada Engkau. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau. Maka pada pagi hari ini kami utamakan ya segala-galanya. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami juga rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan lembutkan hati kami, sehingga putih firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya pada Yesus, Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawabnya, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka, meninggalkan Yesus lalu pergi. Puji Tuhan, suatu pertanyaan yang disampaikan orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus. Tetapi Yesus tahu hati mereka. Sebagaimana dikatakan pada ayat 18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Mengapa kami cobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ya, bolehkah membayar pajak atau tidak? Tetapi firman Tuhan jelas. Dalam Roma 13 ayat yang pertama, Roma 13 ayat yang pertama dan sampai ayat selanjutnya berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Seperti barang siapalah pemerintah yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya juga sebenarnya kamu harus membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal-hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayarkan. Pajak pada orang yang berhak menerima pajak, cukai pada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut pada orang yang berhak menerima rasa takut, dan berhormat pada orang yang berhak menerima hormat. Dan jelas firman Tuhan, pemerintah adalah hamba Allah. Semua demi kebaikan kita. Pemerintah mengatur sedemikian rupa
supaya kita sebagai warga negara yang baik bisa menikmati aturan-aturan yang dikerjakan oleh pemerintah, semuanya kembali kepada diri kita. Kalau kita taat, kita tak takut. Maka firman Allah jelas berkata, bayarlah pada semua orang apa yang harus kamu bayar pajak, pada orang yang hak menerima pajak. Jadi firman Tuhan jelas. Kalau kita sebagai warga negara yang baik, apa tugas kita? Kita laksanakan dengan baik. Semuanya tidak lain untuk kebaikan kita. Kalau kita bayar pajak ke pemerintah, itu untuk kebaikan kita. Sebagaimana Roma 13:4, semua demi kebaikan kita. Semua demi kebaikan kita. Bayar pajak. Kalau kita bayar pajak mobil, kita akan bebas kemana saja jalan. Tapi kalau kita bayar pajak, kita akan kena tinta, bahkan kena tinta. Demikian juga kita bertahan semua kebaikan buat kita semua. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, kami diajar oleh Engkau untuk taat kepada pemerintah, sebab pemerintah ada wakil Allah. Biarlah kami dengar-dengaran dan tidak memberontak akan perintah Allah, sebab pemerintah ada wakil Allah. Dan mau kami taat, dan kami tinggal di bumi Indonesia, dan kami mau taat kepada pemerintah Indonesia. Semua demi kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawat, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Pelihara mereka, pelihara keluarganya sebagai Kau pelihara yang baik. Mereka berjuang dan gagah perkasa untuk melawan virus corona. Kami bersyukur warga negara baik, mau dengar-dengaran, mau divaksin, memperhatikan protokol kesehatan, dan juga kami mohon belas kasihan yang meninggal semakin berkurang, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapak di surga, dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.